Halo semua, selamat datang di video presentasi ujian tengah semester kelompok kelas D semester 4 Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021 pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada video ini, kita akan mempresentasikan mengenai rancangan produk yang telah kita buat. Produk ini kita namai dengan lksd.ku. Adapun biodata penyaji materi yaitu yang pertama saya sendiri, Niputu Listia Devi dengan NIM 19110210029. Kedua, EKF Situmorang, NIM 19110210035. Dan yang ketiga, Nikadek Listia Dewi dengan NIM 19110210046. Baiklah, kita masuk pada latar belakang kenapa aplikasi lksd.ku dibuat. Adapun beberapa hal yang mendasari dibuatnya perancangan aplikasi ini, yaitu yang pertama, sistem pembelajaran online atau daring. Seperti yang kita ketahui bersama, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pembelajaran yang awalnya berlangsung secara tatap muka berubah menjadi online atau daring. Yang kedua, guru dan siswa TK masih beradaptasi dengan kondisi. Kondisi yang dimaksud di sini yaitu sistem pembelajaran online atau daring yang dilaksanakan secara mendadak akibat pandemi. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan tidak bervariatif. Poin ketiga ini diakibatkan oleh poin nomor 2. Dan yang keempat, media pembelajaran online untuk TK masih minim. Setelah kita telusuri, media pembelajaran online untuk anak TK itu masih jarang dikembangkan. Sehingga saat ini media pembelajaran online yang digunakan dalam proses belajar mengajar antara guru dan juga siswa TK itu masih minim. Yang kedua, tujuan. Adapun tujuan dari dibuatnya perancangan aplikasi lksd.ku yaitu pertama, memunculkan suasana pembelajaran jarak jauh atau daring yang menyenangkan bagi guru dan siswa TK. Dan yang kedua, memudahkan guru dalam mengontrol dan memberi feedback pada kegiatan pembelajaran siswa. Yang ketiga, metodologi. Pada bagian ini, kita menggunakan metode UCD. Adapun alur metodologi penelitian yaitu mulai mengumpulkan informasi atau data, menentukan konteks pengguna, menentukan persyaratan pengguna dan organisasi, solusi desain produk, evaluasi desain terhadap kebutuhan pengguna, dan selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi, yaitu mengumpulkan informasi ataupun data. Ada beberapa pertanyaan yang telah kami buat. Yang pertama, apakah Anda mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran selama daring? Yang kedua, apakah Anda merasakan adanya kemerosotan belajar pada siswa selama pembelajaran daring? Yang ketiga, apakah Anda mengalami keluhan dari orang tua siswa mengenai anak mereka dalam hal pembelajaran? Yang keempat, apakah Anda memakai berbagai media pembelajaran daring yang interaktif? Yang kelima, apakah Anda menggunakan LKS selama pembelajaran daring? Dan yang keenam, apakah sebagian besar orang tua siswa memiliki fasilitas smartphone untuk kegiatan belajar pada anak? Lalu, yang pertama, menentukan konteks penggunaan. Pengguna aplikasi yaitu guru dan siswa TK. Aplikasi ini dapat memberikan pembelajaran online yang interaktif. Penggunaan aplikasi dapat memotivasi siswa untuk belajar serta memudahkan guru dalam mengontrol dan memberi feedback pada kegiatan belajar siswa. Yang kedua, menentukan persyaratan pengguna dan organisasi. Persyaratan pengguna dan organisasi ditentukan berdasarkan pada kuesioner tertutup dan diisi oleh guru dan juga termasuk kepala sekolah. Adapun hasil dari pertanyaan yang pertama, 25 responden dan 30 responden mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran selama daring, sedangkan 5 responden lainnya tidak. Dan yang kedua, 21 responden dan 30 responden merasakan adanya kemerosotan belajar pada siswa selama pembelajaran daring, sedangkan 9 responden lainnya tidak. Dan yang ketiga, 10 responden
Dari 30 responden mengalami adanya keluhan dari orang tua siswa mengenai anak mereka dalam hal pembelajaran, sedangkan 11 lainnya tidak mengalami. Yang keempat, 10 responden dari 30 responden menggunakan berbagai media pembelajaran daring interaktif, sedangkan 20 responden lainnya tidak. Kelima, 16 responden dari 30 responden menggunakan LKS selama pembelajaran daring, sedangkan 14 lainnya tidak menggunakan. Dan yang keenam, 23 responden dari 30 responden mengatakan bahwa sebagian besar orang tua siswa memiliki fasilitas smartphone untuk kegiatan belajar anak, sedangkan 7 responden lainnya tidak menggunakan. Dan yang ketiga, solusi desain produk. Mengembangkan sebuah aplikasi media pembelajaran LKST.Go untuk guru dan siswa pada jenjang pendidikan TK. Setelah itu dilakukan perancangan dan pembuatan prototipe aplikasi LKST.Go. Dan yang keempat, evaluasi desain terhadap kebutuhan pengguna, memberikan kesempatan kepada pengguna yaitu guru dan siswa untuk mencoba aplikasi LKST.Go. Setelah mencoba aplikasi tersebut, pengguna akan memberi feedback berupa penilaian terhadap produk. Yang keempat, navigasi. Dalam navigasi terdapat fitur di antaranya yaitu login, dengan keterangan menampilkan login untuk administrator berupa username dan password. Register, menampilkan halaman untuk mendaftar pada aplikasi. Choosing, menampilkan halaman untuk memilih akan bergabung sebagai guru atau siswa. Menu utama guru, menampilkan halaman utama bagi pengguna sebagai guru. Class Teacher, menampilkan halaman mengenai aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna sebagai guru. LKS Guru, menampilkan halaman yang memuat beberapa LKS yang dapat dipilih oleh pengguna sebagai guru. Tugas Guru, menampilkan halaman mengenai tugas yang dapat diberikan pengguna sebagai guru kepada pengguna sebagai siswa, melihat dan memberi feedback pada tugas yang telah selesai dikerjakan oleh siswa. Kuis Guru, menampilkan halaman mengenai kuis apa saja yang bisa dimainkan dan hasil dari kuis yang sudah dimainkan oleh pengguna sebagai siswa. Selanjutnya, terdapat fitur aktivitas siswa, menampilkan aktivitas apa saja yang telah dilakukan oleh masing-masing pengguna sebagai siswa dalam aplikasi. Chat Guru, menampilkan halaman yang memuat kontak guru lainnya dan siswa yang dapat dihubungi via chat. Searching Class, menampilkan halaman pencarian kelas bagi pengguna sebagai siswa. Choose Class, menampilkan halaman untuk memilih kelas bagi pengguna sebagai siswa. Enroll, menampilkan halaman untuk bergabung pada kelas yang sudah dipilih sebelumnya pada Choose Class oleh pengguna sebagai siswa. Halaman utama siswa, menampilkan halaman utama bagi pengguna sebagai siswa dan mengenai aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna sebagai siswa. LKS Siswa, menampilkan halaman yang memuat beberapa LKS yang dapat dipilih oleh pengguna sebagai siswa untuk dipelajari. Tugas siswa, menampilkan halaman mengenai tugas yang harus dikerjakan dan tugas yang telah selesai dikerjakan. Kuis siswa, menampilkan halaman mengenai kuis yang dapat dimainkan oleh pengguna sebagai siswa. Chat siswa, menampilkan halaman yang memuat kontak guru dan teman yang dapat dihubungi via chat. Selanjutnya, yaitu latar belakang desain. Dapat dilihat di sini merupakan desain tampilan awal dari aplikasi LKST.Go. Yang pertama, warna. Warna yang digunakan pada rancangan aplikasi ini yaitu warna-warna cerah. Hal ini bertujuan untuk menarik minat pengguna, khususnya yaitu siswa TK, agar berminat untuk belajar menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, background. Pada desain ini terdapat gambar anak-anak kecil. Hal ini sesuai dengan salah satu target pengguna, yaitu siswa TK.
Selain itu, terdapat pula gambar lingkungan siswa TK untuk bermain, yaitu di taman dan terdapat pelangi. Hal ini menggambarkan bahwa mereka menyukai hal yang menyenangkan, ceria, dan interaktif. Begitu pula dengan aplikasi ini. Aplikasi ini didesain sedemikian rupa untuk memberikan kesan yang menyenangkan, ceria, dan interaktif dalam melaksanakan proses pembelajaran secara online. Yang ketiga, tata letak. Di sini kami meletakkan fitur-fitur pada tempat yang mudah dijangkau, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi LKSD.Ku. Yang keempat, jenis huruf dan ukuran. Jenis huruf yang kami gunakan yaitu Arial dengan ukuran huruf yang paling besar 36 dan yang paling kecil 24. Dengan begitu, pengguna akan mudah untuk membaca setiap teks yang terdapat dalam aplikasi ini. Yang kelima, produk. Gambar 1. Halaman ini adalah halaman awal dari aplikasi LKSD.Ku. Pada halaman ini, pengguna dapat mengoperasikan login jika sudah memiliki akun dengan mendaftarkan diri atau melakukan registrasi pada Sign Up. Gambar 2. Halaman ini adalah halaman login aplikasi LKSD.Ku. Untuk melakukan login, pengguna harus memiliki akun dan password terlebih dahulu. Gambar 3. Halaman ini adalah halaman Sign Up. Pengguna yang belum memiliki akun pada aplikasi LKSD.Ku terlebih dahulu mendaftarkan diri pada laman ini dengan cara memasukkan nama, username, password, dan konfirmasi password. Gambar 4. Halaman ini adalah laman Choosing. Pengguna dapat memilih akan masuk sebagai guru atau siswa dalam menggunakan aplikasi LKSD.Ku. Gambar 5. Halaman ini adalah laman utama pada guru. Pengguna yang memilih masuk sebagai guru dapat mengontrol aktivitas siswa yang tergabung dalam masing-masing kelas yang tersedia pada aplikasi LKSD.Ku. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Langsung saja saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas tadi. Di sini saya akan masih membahas tentang produk. Nah, di gambar yang ke-6 ini, halaman ini adalah halaman Fast Teacher. Pengguna yang memilih masuk sebagai guru dapat mengakses LKS, membuat dan melihat tugas siswa, membantu kuis, atau memantau kuis yang dimainkan oleh siswa dan aktivitas siswa, serta menghubungi guru lainnya dan siswa via chat. Selanjutnya yaitu ketika pengguna memilih fitur LKS, maka akan muncul laman yang menampilkan beberapa LKS dengan materi TK yang dapat dipilih oleh pengguna sebagai guru. Selanjutnya, yaitu gambar ke-8, ketika pengguna memilih fitur tugas, maka akan muncul laman yang menampilkan pilihan beri tugas untuk memberi siswa tugas dan tugas siswa untuk melihat tugas yang dikerjakan oleh setiap siswa dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu ketika pengguna memilih tugas siswa pada fitur tugas, maka akan muncul halaman yang menampilkan tugas dari masing-masing siswa pada kelas tersebut. Selanjutnya yaitu ketika pengguna sebagai guru memilih fitur kuis, maka akan muncul laman yang menampilkan kuis apa saja yang bisa dimainkan oleh pengguna sebagai siswa yang sesuai dengan jenjang pendidikan TK. Selanjutnya yaitu ketika pengguna sebagai guru memilih fitur aktivitas siswa, maka akan muncul laman yang menampilkan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing siswa di kelas tersebut. Selanjutnya, ketika pengguna memilih fitur chat, maka akan muncul laman yang menampilkan pilihan untuk menghubungi guru lainnya atau siswa pada kelas yang sudah dipilih oleh pengguna sebagai guru tersebut. Selanjutnya, halaman ini adalah laman searching kelas pada siswa.
Nah, pengguna yang memilih masuk sebagai siswa dapat mencari kelas yang tersedia pada aplikasi LKSTku sesuai dengan instruksi dari guru. Selanjutnya, halaman ini adalah laman kelas pada siswa yang menampilkan pilihan kelas untuk siswa. Pilih sesuai dengan instruksi dari guru kalian masing-masing. Selanjutnya yaitu halaman ini adalah laman enroll pada siswa. Pengguna sebagai siswa akan bergabung pada kelas yang sudah dipilih dengan melakukan atau menekan tombol enroll. Selanjutnya yaitu halaman ini adalah halaman utama pada siswa yang menampilkan menu untuk kelas yang telah dipilih sebelumnya dan terdiri di atas 4 pilihan yaitu LKS, tugas, quiz, dan chat. Selanjutnya yaitu ketika pengguna memilih fitur LKS, maka akan muncul laman yang menampilkan beberapa LKS dengan materi TK yang dapat dipilih oleh pengguna sebagai siswa. Selanjutnya yaitu ketika pengguna memilih halaman fitur atau memilih fitur kuis, maka akan muncul laman yang menampilkan berbagai kuis yang sesuai untuk jenjang siswa TK yang dapat dipilih oleh pengguna sebagai siswa tersebut. Selanjutnya yaitu ketika pengguna memilih fitur chat, maka akan muncul laman yang menampilkan pilihan untuk menghubungi guru atau menghubungi teman pada kelas yang sudah dipilih oleh siswa tersebut. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya atau materi selanjutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.